Shalom, selamat malam semua. Kepada kita semua yang hadir dalam kelompok doa secara live streaming ini. Anda yang ada di rumah, apa kabar? Mari ambil kesempatan ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Kita diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di syurga, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau untuk rahmat-Mu yang tidak pernah henti-henti kepada kami Tuhan. Penyertaan-Mu dari mula dan sampai hari ini Tuhan, terima kasih. Penjagaan-Mu Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Dalam alam maya ini Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Maka kami sehati sepikir untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami ini adalah orang-orang yang tegar hati, mudah lupa. Ampuni kami, setiap pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, kasihani kami. Karena kedagingan kami Tuhan, kadang-kadang kami kalah Tuhan, ampuni kami, kasihani kami. Dan mohon rahmat, pengudusan, penyucian, pembebasan kepada dosa-dosa kami Tuhan. Dan pengaruh-pengaruh dosa Tuhan, ampuni kami, kasihani kami. Dan kuduskanlah kami, sucikanlah kami Tuhan. Dan biarlah lidah-lidah kami ini hanya memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan hormat kami serahkan kepada Engkau. Dan untuk Tuhan, dalam doa kami ini, kami mau serahkan ruang-ruang angkasa kami Tuhan. Kiranya masih ada penguasa-penguasa, penghulu-penghulu jahat itu Tuhan, mengganggu kami Tuhan, mengacau bilau kami Tuhan, sehingga kami mulai tawar hati untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami patahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan itu keluar daripada ruangan udara kami Tuhan, keluar daripada hati kami Tuhan, dan biarlah Engkau sahaja yang bertakhta dalam hati kami. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali lagi, shalom semua, salam damai, salam kasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita terus memuji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam hari Selasa ini. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang ada di luar sana, bersama dengan nenek-nenek, dengan anak-anak, mari kita satukan hati untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bertemu dengan saudara. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyi puji namanya dengan sukacita. Berjabat tangan. Berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Sekali lagi bertemu dengan saudara. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan. Bernyanyi puji namanya dengan sukacita. Berjabat tangan semua, saling mengasihi.
Haleluya, Tuhan memang sungguh layak dipuji dan dimuliakan. Mari kita terus memuji Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Haleluya, Tuhan itu baik. Sungguh Dia amat baik. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Haleluya. kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Haleluya. kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, hosana, kita angkat tangan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Puji Tuhan. kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, berikan kemuliaan baik, kemuliaan kepada Tuhan kita. Hosana bagi Dia. Bersoraklah bagi Tuhan kita. Hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Mari kita terus bersukacita. Sungai sukacita. Karena bila kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita diangkat daripada perbudakan kedagingan kita. Haleluya. Mari kita puji Dia dengan penuh sukacita, dengan senyum. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. sekali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Oh, mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, Melayanimu. melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam
Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita telah memuji Tuhan dengan nyanyian kita, mari kita terus memuji Tuhan dengan kata-kata kita sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, terpujilah nama-Mu yang agung, terpujilah atas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, terpujilah Tuhan atas penyelenggaraan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan karena Engkau mendengar doa-doa kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Maka kami sehati sepikir untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, hanya Engkau Tuhan kami. Dan kami merindukan Engkau Tuhan, agar Engkau lebih lagi masuk ke dalam hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Lihatlah kami Tuhan, merindukan jamahan-Mu, merindukan kasih-Mu itu Tuhan mengalir dalam hati kami. Oh Yesus, biarlah kasih karunia-Mu Tuhan dicurah ketika kami memuji, menyembah Engkau seperti rusa. Demikianlah kami merindukan Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu.
memerhatikan kami yang hina-hina ini Tuhan. Oh, terpujilah Engkau. Haleluya. Oh, masyurlah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Inilah kuasa Roh Kudus. Tuhan, terima kasih karena Engkau melewati kami. Dimanapun kami berada, Engkau melihat pribadi demi pribadi kami. Engkau merindukan untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan ini kami Tuhan mencari Engkau, dan temukanlah kami Tuhan. Dan penuhlah sukacita di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Tanpa henti-henti Engkau mengajar kami. Engkau tidak pernah lelap menjaga kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau juga yang menegur kami Tuhan. Dan membentuk kami menjadi putra putri yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Tuhan, sebentar nanti kami mau mendengar sabdamu lewat yang anak-anak yang Engkau pakai pada malam hari ini. Urapi dia Tuhan, dan biarlah Engkau yang memakai, mengendalikan dia Tuhan. Dan biarlah putramu sendiri yang berbicara, memakai pribadi ini Tuhan. Dan kami yang mendengar Tuhan, berikanlah kami hati seperti Maria yang kusyuk duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Maka di sanalah kami terus dibentuk menjadi bejana-bejana-Mu yang indah sekali. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Glory to the Lord. Amin.
Sekali lagi kita mempersilahkan Saudara Kenneth untuk renungan kita pada malam hari ini. Sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, salam damai, selamat malam. Terima kasih kepada Sis Nancy. Dan apa kabar saudara-saudari sekalian, bro and sis di luar sana yang sama-sama juga berpartisipasi di dalam kelompok doa online kita pada malam hari ini. Jadi marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu Injil renungan kita pada hari ini yang diambil daripada Injil Matius bab 12 ayat 46 sehinggalah ayat yang ke-50. Bagi yang ada Alkitab boleh sama-sama kita membaca. Di bawah tajuk kecil Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudara laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekali lagi selamat malam kepada semua yang bersama-sama di dalam kelompok doa kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang pertama kali dan mungkin ada yang konsisten setiap minggu dapat bersama-sama dengan kita di dalam kelompok doa. Dan apapun keberadaan kita, marilah kita sama-sama mengambil masa pada malam hari ini untuk mau merenung firman Tuhan yang baru saja kita sama-sama baca sebentar tadi. Baiklah saudara-saudari sekalian, Injil pada malam hari ini merupakan satu perikop kecil daripada keseluruhan bab 12. Kalau kita perhatikan daripada ayat 1 di dalam bab 12 ini, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang telah Yesus lalui. Dan peristiwa-peristiwa itu memperlihatkan bagaimana begitu banyak hal-hal baru yang coba dibawa oleh Yesus di tengah-tengah masyarakat Yahudi ketika itu. Dan pada ketika itu, orang-orang Farisi juga sangat-sangat terkesan dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita tengok daripada perikop yang pertama, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Dan itu sungguh-sungguh melanggar etika ataupun melanggar hukum ajaran yang telah diwarisi dari zaman berzaman oleh orang-orang Yahudi. Begitu juga Yesus telah melakukan penyembuhan kepada orang pada hari Sabat. Dan Yesus juga mengusir setan, sehingga kan Yesus dituduh menggunakan kuasa daripada penghulu setan, yaitu Beelzebul. Dan sehingga kan orang-orang Farisi menuntut suatu tanda daripada Yesus untuk mengesahkan bahwa apa yang telah Tuhan Yesus lakukan itu sungguh-sungguh daripada Tuhan. Dan di akhir bab 12 ini kita dapat melihat bagaimana Yesus memperbaharui istilah saudara itu. Baiklah saudara-saudari, dalam pembacaan pada hari ini saya sungguh-sungguh terkesan dengan ayat yang pertama, di mana dalam kesibukan Yesus bersama dengan murid-muridnya membuat pengajaran, melakukan mukjizat-mukjizat dan sebagainya, ibu dan saudara-saudara Yesus datang mau berjumpa dengan Yesus. Tapi ada suatu persoalan dia. Mengapakah mereka datang berjumpa dengan Yesus? Apa yang telah mendorong mereka untuk datang berjumpa dengan Yesus? Di dalam Injil Matius ini tidak
dinyatakan ataupun tidak direkod atau dicatatkan kenapa mereka datang. Tetapi itu kita boleh baca di dalam Injil Markus bab yang ketiga ayat yang ke-21. Saya bacakan di sini. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran ibu dan juga saudara-saudara Yesus adalah karena mereka telah mendengar tentang apa yang berlaku kepada Yesus daripada orang lain. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu sudah tidak waras lagi. Dan itu sangat merisaukan keluarga-keluarganya. Sama seperti kita. Mana ibu atau bapak yang tidak risau terhadap anak masing-masing? Jika mereka berada dalam keadaan yang mungkin terancam, mungkin berada dalam kesulitan, pasti ibu bapak adalah orang yang pertama yang akan datang berusaha untuk mau membantu anak-anak. Saudara-saudari sekalian, kita coba merungkai mengapakah peristiwa ini diketengahkan oleh penulis Injil itu sendiri, yaitu Matius, di mana ada, kalau kita boleh gambarkan situasinya seperti begini. Pengajaran Yesus telah berlaku pada ketika itu, dan Yesus telah dikelilingi oleh begitu ramai orang yang datang daripada pelosok negeri. Ada yang daripada Yudea, daripada Yerusalem itu sendiri. Termasuklah juga orang-orang Farisi juga datang untuk mau hadir di tengah-tengah dan mau mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Bayangkan saudara-saudari, dari Yerusalem, di mana tempat jarak di antara Yerusalem dengan tempat di mana Yesus mengajarkan ini, kalau kita tengok daripada pembacaan yang sebelum-sebelum ini, lokasi di mana peristiwa ini berlaku adalah di Kapernaum. Dan jarak Kapernaum dengan Yerusalem itu hampir 125 km. Dan pada saya, hanya orang yang bermotivasi sungguh-sungguh saja yang betul-betul boleh datang ke tempat itu pada ketika ataupun pada zaman Yesus. Kalau zaman kita ini senang saja, 125 km itu lebih kurang kekeke, dan kita banyak pengangkutan awam atau pengangkutan sendiri yang boleh membawa kita lebih kurang 2 jam sudah sampai. Tapi bayangkan saudara-saudari apa yang berlaku pada zaman Yesus. Orang begitu ramai datang daripada pelbagai tempat semata-mata mau mendengarkan pengajaran Yesus, dan ada juga yang mau mendapatkan penyembuhan, dan di samping ada juga yang mau mencari kesalahan Tuhan Yesus. Keadaan Yesus, kalau boleh digambarkan, dia berada di tengah-tengah kerumunan orang ramai, dan Yesus tidak dapat melihat siapakah orang yang berada di balik kerumunan orang ramai itu. Dan pada ketika itu keluarga Yesus datang, dan keluarga Yesus terpaksa memberitahu orang yang berada di belakang supaya dapat maklumkan kepada Tuhan Yesus bahwa mereka telah sampai. Dan apa yang telah dikatakan oleh orang yang telah coba memaklumkan kepada Yesus. Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Orang-orang ini sungguh yakin bahwa itu adalah ibu Yesus, itu adalah saudara-saudara Yesus, sehingga mampu mengatakan, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Bayangkan saudara-saudari, dikala Yesus sedang membuat pengajaran, tiba-tiba ada orang yang coba mau memberikan suatu, pada saya itu bukan satu gangguan, tapi mungkin suatu makluman. Tetapi Yesus dengan bijak dan dengan penuh dengan karunia, sehingga mampu mengawal keadaan. Biasa kan kalau kita ada saudara mara yang datang, pasti kita akan gelabah, kita akan sibuk untuk mau mengusahakan sesuatu supaya saudara-saudara yang datang itu dapat ditempatkan di tempat yang sepatutnya. Tetapi apakah yang telah Yesus lakukan? Dia sebaliknya menyampaikan atau menyatakan satu soalan yang sungguh retorik, yang sudah tahu pun jawabannya. Yesus mempertanyakan, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Soalan itu dikembalikan kepada
orang ramai. Lalu orang yang ada di sana sudah pasti yang Tuhan maksudkan itu adalah, pada pandangan mereka yang dimaksudkan itu adalah Ibu Maria dan juga saudara-saudara yang baru sampai. Itu yang ada dalam pikiran orang ramai ketika itu. Tapi apa yang berlaku? Yesus malah mengungkapkan kalimat ini sambil menunjukkan kepada para murid-muridnya. Para murid-muridnya ini, saudara-saudari, telah bersama-sama dengan Yesus sejak daripada awal pelayanan Yesus. Dan murid-murid Yesus ini termasuklah 12 orang rasul dan murid-murid, termasuklah wanita yang telah pun mengalami penyembuhan, yang telah diusir setan daripada tubuhnya, yaitu Maria Magdalena, juga berada di sana. Dan Yesus menyatakan kalimat ini bahwa inilah saudara-saudaraku, sambil menunjukkan murid-muridnya. Dia tidak menunjukkan kepada ibunya dan kepada saudara-saudara yang datang, tapi dia menunjukkan kepada murid-muridnya. Dan dia mengakhiri kalimatnya dengan mengatakan bahwa sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Saudara-saudari, sejak daripada bab awal, ayat pertama dalam Injil Matius ini bab 12, banyak perubahan telah Yesus lakukan. Termasuklah dalam perikop yang terakhir ini, dia telah memberikan suatu makna baru tentang saudara. Saudara itu bukan lagi terikat kepada darah, tetapi lebih kepada rohani, yaitu bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Kalau kita setia melakukan kehendak Bapa, maka kita adalah saudara-saudara Yesus. Nah, pertanyaannya, dan inilah yang telah menjadi refleksi kepada saya sepanjang beberapa hari ini, adakah saya sudah ataupun adakah saya ini saudaranya Yesus? Dan untuk menjawab persoalan itu adalah, adakah saya telah melakukan kehendak Bapa di surga sepanjang hidup saya? Jika saya telah melakukan ini, bermakna Yesus telah mengatakan bahwa siapa yang melakukan kehendak Bapa, dialah saudara-saudaraku. Dan ini suatu cabaran yang sungguh memberikan kekuatan, malah memberikan semangat kepada kita semua supaya tetap berjuang untuk setia melakukan kehendak Bapa. Apakah maksud melakukan kehendak Bapa? Mentaati firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan di sini bukanlah bermakna kita mentaati sebahagian-sebahagian, tapi mentaati sepenuhnya firman Tuhan. Apabila kita mengatakan bahwa kita ini bersifat selektif terhadap firman Tuhan, kita hanya patuh kepada satu, tapi engkar kepada yang lain, saudara-saudari, itu bermakna kegagalan kita mematuhi satu, patutnya kita itu bermakna kita juga telah gagal untuk memenuhi semua perintah Tuhan. Saudara-saudari sekalian, ada 3 hal yang saya mau kongsikan dengan saudara-saudari pada hari ini, yaitu bagaimanakah kita mampu ataupun apakah tanda bahwa hidup kita itu telah berada dalam kehendak Tuhan dan bukannya berada dalam kehendak diri kita sendiri. Karena manusia itu hidup penuh dengan kedagingan, dan hidup kedagingan itu pastinya sentiasa bertentangan dengan kehendak Bapa. Seperti yang telah saya katakan tadi, yaitu tentang mentaati firman Tuhan, bahwa itulah salah satu tanda bahwa kita melakukan kehendak Tuhan, di mana kita mentaatinya sepenuhnya dan bukannya sebahagian-sebahagian. Yang kedua, kita berbuah secara rohani.
Itu kita boleh lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 hinggalah ayat yang ke-23. Kalau kita boleh sama-sama baca dalam Galatia 5 ayat 22 hinggalah ayat ke-23. Saya bacakan di sini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah buah-buah roh yang dapat ditunjukkan atas pribadi yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa, yaitu sentiasa memiliki kasih, sentiasa memiliki sukacita, sentiasa memiliki damai sejahtera, sentiasa punya kesabaran dalam apa hal sekalipun, memiliki kemurahan dan kebaikan serta kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan inilah yang boleh menjadi panduan kepada kita tatkala kita menghadapi kesedihan, tatkala kita menghadapi pergumulan hidup. Maka kembalilah kepada Tuhan dan coba untuk kita sama-sama merenung apakah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Setiap apa yang kita lalui, adakah itu sungguh-sungguh yang kita telah buat itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Dan yang terakhir adalah sentiasa mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup. Saudara-saudari sekalian, mungkin ketika senang, ketika punya uang yang banyak, ketika sehat, kita mungkin boleh mengatakan bahwa kita mengalami penyertaan Tuhan. Tapi apabila kita sakit, kita berada dalam kegawatan dan sebagainya, adakah kita dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Tepuk dada, tanya iman. Karena sesungguhnya itu datang dari diri kita sendiri. Sejauh mana kita dapat merasakan kehadiran Tuhan itu bergantung kepada betapa intimnya relasi kita dengan Tuhan. Bukan bermakna juga bahwa kita mengalami kelimpahan yang begitu banyak, dan itu tanda bahwa sesungguhnya Tuhan telah menyertai, tetapi kita tidak pun mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Itu bermakna kita seolah-olah hanya bertopengkan dengan situasi dan menjual nama Tuhan demi kemuliaan pribadi. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan itu tidak kira adakah dalam keadaan senang, adakah dalam keadaan susah, tidak pernah menduakan Tuhan, karena menganggap Tuhanlah satu-satunya. Dan tidak pernah memikirkan tentang akal-akal jahat untuk mau memenuhi kehendak pribadi. Baiklah saudara-saudari, 3 hal tersebut sungguh saya harapkan dapat kita renungkan bersama di dalam kehidupan kita, untuk kita merefleksi diri, adakah kita sudah menjadi saudaranya Tuhan Yesus. Jika belum, marilah kita sama-sama memohon rahmat daripada Tuhan, belas kasih Tuhan, agar kita dimampukan untuk melakukan kehendak Bapa dengan sesungguhnya, dan sentiasa menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus dalam apa jua keadaan, dalam apa jua situasi kehidupan kita. Dengan itu, mari kita sama-sama tunduk kepala. Allah Bapa di surga, terima kasih di atas sabda-Mu dan apapun yang telah Engkau sampaikan sebentar tadi untuk kami dengar, biarlah itu
tercurah pada tanah hati kami yang telah Engkau siapkan agar firman-Mu itu tumbuh, membesar di dalam kehidupan kami. Kami bukan sahaja dapat mendengar, tetapi kami dapat melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Biarlah kami terus dapat menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Engkau, serta menolak segala keinginan-keinginan pribadi, tetapi mengutamakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, semua ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam KD akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Brother Kenneth atas renungan serta sharingnya sebentar tadi. Ya, memang betul kalau kita dekat dengan Tuhan, kita haruslah mengikut apa yang Tuhan kehendaki. Semasa Brother Kenneth memberitakan ataupun menyampaikan renungan dia, saya teringat satu cerita yang saya alami masa muda-muda dulu. Time itu kami pergi pergi caroling malam-malam, dan perjalanan itu jauh, bukan macam sekarang. Kalau sekarang pakai kereta saja kan. Kalau dulu kami terpaksa jalan turun naik Bukit Limpas Tabasan lagi. Dan semasa berjalan satu rumah, satu pondok, ada laki bini sudah tua, ya memang sudah tua. Jadi kami limpas itu, dia tidak tahu kami ini sedang berjalan pergi caroling. Dan semasa dalam kami berjalan tuh sunyi kan, sunyi. Dulu mana ada handphone, tiada yang berbunyi-bunyi, tiada yang mengganggu kami, cuma berjalan saja. Dan sayu-sayu terdengar orang ibu tua itu, dia berdoa, dia bilang, Ave Maria, no penuh koda gracia, miampai dia oi kinengan, obitua kod tangasa bebitondu, dan seterusnya. Dengan sayu-sayu sekali dia berdoa seperti itu. Dan saya sungguh-sungguh tersentuh. Dia berdoa begitu, walaupun sudah tua, dia tidak mampu lagi buat apa-apa, tetapi itu adalah doa dia, dan sampai dia meninggal dia mengimani Tuhan Yesus. Dan kalau kita renung sebentar tadi juga saya cukup tersentuh. Kalau kita dekat dengan Tuhan adalah kita harus baca firman Tuhan. Karena ini pernah berlaku di dalam diri saya sendiri. Saya bukan juga saya bilang saya seorang yang pembaca betul-betul yang baca setiap habis nih Alkitab, tidak juga. Dulu saya memang suka baca Injil sampai 4 Injil itu habis. Jadi adalah satu peristiwa, ini sharing saya yang saya tidak pernah lupakan. Waktu saya pergi ke kebun, ya kebun sawit, saya bawa sikutan spray rumput-rumput itu. Kunun mau kasih mati itu rumput-rumput, jadi saya pom ada 3 kali, 4 kali pom begitu, sudah spray. Kemudian last kali saya bilang kasih pekat sedikit lah, ini racun dia, supaya ini rumput lambat sedikit tumbuh. Jadi saya taruh, ada sukatan itu kan, saya kasih 2 kali ganda. Jadi ini mungkin lambat sedikit mau tumbuh dia punya rumput. Jadi saya bawalah, time itu kemarau panjang juga. Jadi saya bawa sikut
mungkin terlampau terpikir-pikir, tidak tahu apa yang dalam pikiran, tertendang satu tunggul. Jadi jalan tertendang satu tunggul dan tumpah, terjatuh, tertiarap, dan itu racun yang dalam sesi kutukan basah di belakang saya. Saya terus bawa racun. Wih, saya bilang, astaga, habislah saya punya belakang. Terus saya terpikirkan akan ada kudis-kudis di belakang saya. Jadi saya tidak tahu lagi itu racun, saya simpan, saya berlari pergi sungai, cari sungai. Saya punya baju basah, saya tidak berani buka sebab kalau buka baju lain pula. Jadi saya pergi sungai, saya pergi cuci di belakang tuh. Saya takut, saya bilang Allah habislah saya punya belakang, habislah ini berkudis. Tapi tiba-tiba ada satu ayat firman Tuhan, dia bilang yang tiba-tiba datang di dalam saya punya telinga batin. Dia bilang kan, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka, dia bilang. Apalagi kalau kau baru kena siram, dia bilang. Terus, aduh, saya bilang, saya tiba-tiba telinga tuh baru saya happy. Kemudian saya naik pulang rumah, jalan. Saya kasih tinggal semua itu, saya punya peralatan racun-racun. Saya pulang. Dan saya pulang, saya tidak tahu apa mau buat. Sebab di rumah itu kan, sudah lama, macam mau 1 minggu kah? Tidak ada air, memang tiada air. Kami terpaksa turun pergi sungai, pergi mandi, ada perigi kami pergi mandi di sana, tidak ada air di pipe itu. Jadi bila saja saya sampai di pipe itu kan, tiba-tiba saya pasang, ada air pipe. Itu sangat-sangat mujizat, sebab bila pasang ada air pipe dan dia bagi saya air cukup 1 baldi. Nah, cukup 1 baldi itu. Saya ambil sabun, saya cuci belakang saya, kain saya tukar, saya cuci sabun. Siap saja tuh kan, sudah 1 baldi itu kan, siap sudah bersih, dan dia tidak air lagi balik. Dan beberapa minggu juga dia tidak air. Itu satu mujizat bagi saya, dan tidak ada apa-apa yang berlaku juga. Kenapa saya tidak pernah berhenti-henti kongsikan ini? Ini adalah satu mujizat, saya pikir dia sangat-sangat satu mujizat. Penyertaan Tuhan, dia memberikan saya kekuatan, kemudian dia bagi saya air supaya saya dapat membersihkan diri saya daripada racun-racun itu. Nah, kenapa saya mau mengatakan itu? Kalau saya tidak ada baca firman Tuhan, mungkin saya tidak tahu itu. Mungkin saya berhabis menangis-nangis di sungai. Saya tidak tahu apa yang mau buat. Tetapi bila saya ikut gerakan Tuhan, maka di situ ada mujizat. Dan sungguh itu terjadi. Dan saya tetap percaya, kita semua pun ada pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk sharing, bersaksi. Walaupun dengan suara ataupun kita tidak ada peralatan yang canggih sehingga kita dapat sharing ataupun bersaksi dengan peralatan yang canggih ataupun mau pakai gambar ataupun apa, tapi cukup dengan suara kita pun boleh juga, ataupun kesaksian kepada sesiapa saja yang kita temukan. Dan seperti juga wanita yang saya bilang, yang saya dengar bila berdoa rosari itu, sungguh sayu-sayu, tiada yang mengajar mereka hanya 2 orang saja laki bini itu, tiada yang mengajar, tetapi dia boleh berdoa rosari. Yang saya dengar daripada anak dia berdoa rosari, begitulah setiap malam dia akan berdoa dan berdoa. Dan alangkah bahagianya bila masa-masa kita tidak terdaya lagi, kita tidak tahu lagi apa mau buat, itulah doa-doa kita kepada Tuhan. Terima kasih atas penyataan Tuhan. Dia menyatakan dia ada dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun bilang Tuhan tidak ada, kita tidak dapat merasakan, tetapi tetaplah percaya. Mari kita belajar membaca firman Tuhan, pasal demi pasal. Tidak payahlah kita baca terlampau banyak. 1 pasal 1 hari,
Baca saja. Oh, kita tidak mengerti, baca saja. Dan satu hari ia akan berguna bagi kita bila kita ada masa-masa kita dalam kesulitan seperti yang saya alami itu. Terima kasih, itulah sharing saya. Dan kepada saudara-saudara yang ada di luar sana, mungkin kamu ingin sharing ataupun membagi-bagikan kesaksian kamu, pengalaman kamu dengan Tuhan, boleh saja berhubung dengan kami ataupun berhubung dengan Brother Kenneth ataupun Brother Vivian melalui grup KPKK St. Joseph Minao, dan kami boleh selitkan itu di dalam kelompok doa yang akan datang. Mungkin juga bilang, oh ya saya tiada kamera, boleh juga buat dalam audio juga, suara. Tentang apa saja kesaksian kita kepada pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa permohonan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau karena sebentar tadi kami mendengar firman-Mu dan lewat kesaksian. Dan hari ini kami mau menyampaikan pula permohonan-permohonan kami. Dan secara khusus kami mau berdoa khusus bagi pendiri gereja kami, Santi Papa kami, para kardinal, uskup, fathers, brothers, sisters, dan seluruh religius awam dimanapun mereka berada. Semoga Tuhan Engkau menguasai mereka dengan Roh Kudus-Mu, semakin mereka melayani dengan lebih sungguh, sehingga kami dapat merasakan yang pribadi-Mu itu wujud di dalam pribadi mereka, Tuhan, dan mereka dapat menyebarkan firman-Mu kepada semua umat dengan penuh kerendahan hati dan penuh cinta kasih. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Juga Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah negara amnya Malaysia. Semoga para pemerintah Malaysia amnya ini Tuhan bersikap terbuka untuk karya bimbingan daripada Engkau, agar dapat memimpin rakyat ini dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh cinta kasih. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Juga Tuhan, kami mau berdoa juga khusus bagi mereka-mereka yang sedang sakit, Tuhan, dimanapun mereka berada, sama ada itu di hospital ataupun di rumah. Sahabat handai kami Tuhan, kiranya dalam masa-masa keadaan yang sulit ini, mereka tetap berharap kepada Engkau, yang Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, malah Engkau menjanjikan keselamatan bagi mereka, kesembuhan serta penghiburan. Semoga mereka tetap terbuka untuk datang kepada Engkau, mencari Engkau dan menemukan Engkau, karena Engkau adalah sumber kesembuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Juga Tuhan, kami berdoa juga para belia-belia kami yang jauh, yang merantau jauh maupun ada di kampung. Kiranya terbuka hati para belia kami ini untuk datang kepada Engkau Tuhan, agar mereka dapat menemukan Engkau dalam apapun peristiwa. Semoga rahmat panggilan-Mu itu Tuhan tidak pernah berhenti bagi mereka, agar mereka kiranya mereka terbuka hati mendengarnya dan datang kepada Engkau dan melayani Engkau. Bebaskanlah para belia-belia kami Tuhan daripada gangguan-gangguan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh prono, ataupun roh-roh yang tidak mengampuni, ataupun roh-roh main game Tuhan. Semoga mereka dibebaskan dan mereka dapat mengambil masa untuk berbicara dengan Engkau. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Juga Tuhan, kami mau berdoa juga untuk keluarga, rumah tangga, dimanapun berada Tuhan, yang telah Engkau kuduskan atas nama-Mu, mungkin saja dalam
menerusi perjalanan yang begitu mencabar sehingga membuat mereka tawar hati, membuat mereka menjadi tidak sepadan. Tuhan, semoga keluarga-keluarga ini terbuka hati untuk mencari Engkau, agar mereka menemukan penasihat yang ajaib, yaitu Engkau sendiri, agar mereka tetap menjadi keluarga yang utuh sampai akhir hayat. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Mari kita berdoa untuk permohonan kita sendiri. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kita masuk di dalam doa penutup. Allah Bapa di syurga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk pertemuan kelompok doa ini Tuhan secara live. Engkau menyertai dari awal dan sampai akhir ini Tuhan. Jamahlah setiap pribadi-pribadi kami ini Tuhan. Anugerahkanlah kami sebuah hati yang merindukan pertemuan seperti ini Tuhan. Dan anugerahkan kami sebuah hati yang memuji dan memuliakan Engkau dengan lidah kami, dengan suara-suara kami Tuhan. Tuhan, sebentar nanti kami akan pulang ke rumah masing-masing ataupun kami akan istirahat. Sertailah kami dalam istirahat kami Tuhan. Biarlah Engkau taruh dalam mimpi-mimpi kami adalah mimpi-mimpi yang indah tentang Engkau. Janganlah Engkau tidak berhenti untuk membimbing kami, tetapi tetaplah terus berkarya dalam hidup kami, dalam istirahat kami, ataupun di dalam pekerjaan kami. Tetaplah membimbing kami dan kuatkanlah hati kami agar kami tetap percaya hanya kepada Engkau sahaja. Terima kasih Tuhan. Semoga terang kasih kuasa-Mu menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Semua ini Tuhan, kami panjatkan segala pujian dan hormat kami hanya dalam nama Yesus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk itu mari kita berdoa sekali Bapa kami, selamat dan kemuliaan untuk penutup. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dengan ini pertemuan kelompok doa kita sudah selesai. Mari kita mohon berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan untuk terakhir kami berterima kasih kepada mereka-mereka yang bersusah payah menjayakan kelompok doa live streaming ini. Terima kasih untuk Bro Kenneth, terima kasih untuk Bro Fabian dan Edith serta Floli dan keluarga Kenneth. Terima kasih karena dengan ini kelompok doa kita berjaya diteruskan. Meskipun bilang banyak juga kekurangan-kekurangan kami minta maaf. Mungkin apapun kekurangan-kekurangan itu adalah datang daripada diri kami. Dan kami juga ingin membuat yang terbaik
bagi kelompok doa yang mendatang ini, agar kita dapat sama-sama untuk berkelompok doa secara live. Sebab saya percaya banyak ibu-ibu yang di sana ataupun bapak-bapak, orang tua-tua yang tidak dapat hadir ke gereja, tapi di dalam rumah kita dapat sehati sepikir untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kita belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Kita belajar untuk menyanyi, itu nyanyian pun ada satu doa kita. Jangan putus asa, kalau kita nyanyikan itu dengan sungguh-sungguh, maka itulah adalah doa kita. Dan jangan lupa dalam nanti kamu like dan share supaya kita dapat jadikan ini sebagai kita punya penginjilan juga, membawa pertobatan bagi semua orang. Karena saya percaya kita bersaksi dalam Alamaya ini pun menjadi satu yang baik, sangat-sangat baik. Terima kasih. Dan untuk lagu perutusan ini, inilah lagu kita. Susah maupun senang, sakit ataupun gembira, sehat, mari kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah meninggalkan engkau. Walaupun kita dihina, walaupun kita dianiaya, walaupun kita dibenci, tetapi Tuhan tetap ada dan Dia mengerti. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ya Aba Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, shalom. Nanti kita jumpa lagi minggu hadapan. Kita diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.